STY ungkap sebab kekalahan timnas. Walaupun kalah, peluang timnas maju Olimpiade masih terbuka. Wasit VAR Sivakorn Bu Udong selalu rugikan timnas tiap laga. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. STY ungkap sebab kekalahan timnas. Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Uzbekistan dalam laga semifinal Piala Asia U23 2024 pada Senin 29 April semalam. Pasukan Sintayong kehilangan momentum setelah gol Muhammad Ferrari pada menit ke-61 dianulir wasit karena offside tipis Ramadan Sananta. Setelah itu Indonesia kebobolan pada menit ke-68. Nasib lebih buruk diterima Timnas Indonesia U23 karena Rizky Ridho harus di kartu merah setelah dilakukan pengecekan VAR pada menit ke-82. Dalam momen bermain dengan 10 pemain, Uzbekistan mampu menambah keunggulan pada menit ke-86. Skor 2-0 untuk keunggulan Uzbekistan bertahan hingga akhir laga. Timnas Indonesia U23 harus berjuang di perebutan tempat ketiga untuk mengunci tiket Olimpiade Paris 2024 lawan Irak pada Kamis 2 Mei besok. Pasca laga, Sintayong beralasan para pemainnya sedikit nervous sebelum laga. Hal ini karena para pemain ingin sekali mencetak sejarah lolos Olimpiade untuk pertama kalinya dalam 68 tahun. Sintayong juga mengatakan komitmennya berjuang hingga akhir untuk merebut tiket Olimpiade. Saya berterima kasih kepada tim dan para pemain atas upaya besar mereka. Uzbekistan juga bermain sangat baik, ujar Sintayong. Sintayong juga mengecam wasit Shen Yinhao yang memimpin laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Uzbekistan U23. Ia mengatakan orang seperti Shen Yinhao seharusnya dibebas tugaskan dari sepak bola selamanya. Pelatih 53 tahun itu kesal bukan main karena keputusan Shen Yinhao yang akhirnya membuat skuad Garuda Muda tumbang 0-2 dari Uzbekistan U23. Di babak pertama, Shen Yinhao membatalkan tendangan bebas yang didapat Timnas Indonesia U23 di samping garis kotak penalti Timnas Uzbekistan U23 dan keputusan-keputusan yang tak masuk akal lainnya. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan tegas meminta para pemain Timnas Indonesia U23 tak menyerah. Walaupun kalah, peluang timnas maju Olimpiade masih terbuka. Meskipun kalah dari Uzbekistan dengan skor 0-2, Timnas Indonesia U23 masih berpeluang untuk ke Olimpiade 2024 di Paris. Setidaknya masih ada 2 skenario lagi yang bisa dicapai oleh Timnas Indonesia U23 setelah dikalahkan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Lantas, skenario apa saja untuk Timnas Indonesia lolos ke Olimpiade 2024? Merebut tempat ketiga. Timnas Indonesia U23 masih bisa bertujuan untuk meraih posisi ketiga dalam Piala Asia U23 2024. Mereka akan bermain untuk posisi tersebut pada 2 Mei nanti. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Irak di laga tersebut. Jika berhasil meraih posisi ketiga, Timnas Indonesia U23 akan langsung melaju ke Olimpiade 2024. Kedua, menang di playoff atas Guinea. Meskipun kalah di laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 masih punya kesempatan untuk lolos ke Olimpiade 2024 dengan cara ini. Jika mereka finish di peringkat keempat, mereka akan menghadapi Guinea dalam babak playoff menuju Olimpiade 2024. Playoff ini dijadwalkan berlangsung pada 9 Mei mendatang, di mana Olimpiade Paris 2024 akan dimulai pada bulan Juli mendatang. Tentu harapannya Timnas Indonesia U23 mampu mengamankan tempat ketiga di Piala Asia U23 2024 ini. Dengan skenario ini, skuad Garuda Muda akan lebih mudah untuk mengunci tempat di Olimpiade Paris 2024.
Wasit VAR Sifakon Puudom selalu rugikan timnas tiap laga. Semalam, Sifakon Puudom menjadi wasit VAR dalam laga timnas Indonesia U23 versus timnas Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Ia berandil besar atas kekalahan yang diterima timnas Indonesia U23 dari sang lawan. Bagaimana tidak, Sifakon Puudom memberi masukan untuk membatalkan eksekusi tendangan bebas di dekat kotak penalti yang didapatkan timnas Indonesia U23 di babak pertama. Saat itu, Sifakon Puudom berdiskusi dengan wasit utama Sen Yin Hao yang memimpin pertandingan. Selanjutnya, Sifakon Puudom juga berandil atas dianulirnya gol Muhammad Ferrari pada menit ke-61. Padahal jika gol itu disahkan, timnas Indonesia U23 unggul 1-0 dan mental skuad asuhan Sintayong bakal lebih tinggi lagi. Namun setelah melihat VAR dan berdiskusi dengan Sifakon Puudom, wasit Sen Yin Hao membatalkan gol Muhammad Ferrari karena sebelum pemain Persija Jakarta itu mencetak gol, Ramadan Sananta lebih dulu terjebak offside. Terakhir atau tepatnya di menit ke-84, VAR juga akhirnya menghakimi kapten timnas Indonesia U23 Rizky Ridho untuk terkena kartu merah. Sebelumnya, Sifakon juga mengesahkan gol kedua Irak yang kontroversial saat bertemu timnas Indonesia di matchday pertama grup D Piala Asia 2023. Saat itu, sebelum Osama Rashid membobol gawang Hernando Ari di menit ke-45+7, ada salah satu pemain Irak yang terjebak offside. Meski wasit utama meminta bantuan Sifakon yang bertugas sebagai petugas VAR untuk mengecek offside atau tidak, keputusan bulat diambil bahwa gol kedua Irak sah. Selain itu, Sifakon juga memberikan kerugian kepada timnas Indonesia U23 di matchday pertama grup A Piala Asia U23 2024. Berkat saran dari Sifakon, wasit Nasrullah Kabirov menghadiahkan tendangan penalti kepada tuan rumah Qatar U23 saat bersuah timnas Indonesia U23. Padahal sebelum memberi hadiah penalti, wasit utama Nasrullah Kabirov justru menganggap pemain Qatar U23 yang melakukan pelanggaran kepada kapten timnas Indonesia U23 Rizky Ridho. Akibat penalti tersebut, timnas Indonesia U23 tertinggal 0-1 dari Qatar U23 hingga akhirnya tumbang dengan skor 0-2. Beruntung, timnas Indonesia U23 masih bisa lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 setelah menang atas Australia dan juga Yordania.